Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas diskusi yang sudah dilakukan. Saya akan mengomentari beberapa pertanyaan dan diskusi yang sudah dilakukan oleh teman-teman ya. Baik sekali diskusinya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan dan akan saya jelaskan. Mungkin kalau ada pertanyaan yang tidak saya bahas itu sudah jelas, berarti tidak perlu saya komentari ya. Baik, pertanyaan dari Faizatul Kamila. Bagaimana cara membedakan hadis palsu dan yang tidak? Ulama menjelaskan bahwasanya hadis-hadis palsu itu secara zahir ya bisa kita lihat dari matannya yang tidak sama dengan hadis yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu beliau dalam hadis-hadisnya itu dikatakan beliau hadisnya itu adalah jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang ringkas dan mempunyai makna yang sangat luas dan juga disertai dengan balaghah, sisi balaghah yang sangat tinggi. Itu jawami'ul kalim. Sedangkan hadis-hadis palsu itu tidak seperti itu ya. Biasanya hadis palsu itu lafadz-lafadznya itu sangat standar lafadznya itu sangat rendah, tidak seperti hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mempunyai jawami'ul kalim dan mempunyai sisi balaghah yang sangat tinggi. Maka kadang-kadang ulama hanya melihat matannya itu sudah bisa ketahui bahwasanya itu adalah sebuah hadis yang palsu. Semisal hadis misalkan al-badhinjan shifaun likulli da'in. Ini kan dari segi kedokteran ataupun dari segi kedokteran modern ini nggak benar ya, bahwasanya terong adalah hadis penyembuh dari segala penyakit, dan ini juga membedai dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Setelah diperiksa ini bukanlah hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian ada pertanyaan tentang kitab yang disusun oleh Audi Nauris Maida tentang saya ingin bertanya tentang kitab yang disusun oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Bagaimana isinya? Apakah isinya adalah hadis yang telah diseleksi kebenaran dan kepalsuannya atau hanya kumpulan berbagai hadis? Kalau saya baca dari referensi ya, tentang pengumpulan yang ditulis oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri ini saya tidak menemukan sampai sekarang bahwasanya apakah kitab ini yang dikumpulkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri menjadi satu buah kitab yang kemudian ada sampai sekarang, itu belum kita temukan, atau kitab itu hanya menjadi kemudian semacam salah satu inspirasi ya, menjadi inspirasi bagi penyusunan kitab-kitab hadis setelahnya. Karena saya tidak mendapatkan informasi apakah kitab ini ada sampai sekarang, bagaimana bentuk-bentuk hadisnya, apakah sudah tersusun sebagaimana yang kita ketahui sekarang menjadi hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Itu belum ada informasi yang cukup mengenai hal ini ya. Namun ini kan awal penulisan hadis yang disuruh atau diperintahkan oleh khalifah. Walaupun sebelum itu dari sejak zaman sahabat sudah ada sebenarnya sahabat-sahabat yang secara inisiatif pribadi menulis hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang pertama kali melalui perintah khalifah adalah hadis ini, pengumpulan hadis oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan kemudian
dilanjutkan pada masa-masa selanjutnya oleh ulama-ulama yang kemudian nantinya akan tersusut kitab-kitab hadis seperti kitab hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, dan kitab Kutubus Sittah dan kitab-kitab hadis yang lain. Demikian. Kemudian pertanyaan dari Dini Lestari. Yang pertama, hadis dan sunnah mempunyai persamaan dan perbedaan. Perbedaan hadis dan sunnah. Sebenarnya hadis dan sunnah ini secara menurut ulama hadis sama ya, walaupun memiliki arti yang berbeda dari segi bahasa. Hadis secara bahasa artinya sesuatu yang baru. Sunnah secara bahasa artinya tradisi. Yang membedai dari hadis dan sunnah adalah definisi dari ulama hadis dan ulama fikih. Kalau ulama hadis mendefinisikan hadis atau sunnah adalah ma'udhifa ila nabi min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin au ma'udhifa ila as-sahabah awit tabi'in. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan beliau, atau sifat beliau, atau sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Itu menurut ahli hadis, definisi hadis atau sunnah. Sedangkan sunnah menurut ulama fikih atau usul fikih adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Itu saja perbedaannya ya. Sedangkan menurut ahli hadis, hadis dan sunnah adalah muradif atau sinonim. Kemudian, siapa pelopor pertama penulisan hadis? Dan apakah Nabi menyarankan kepada sahabat dalam penulisan hadis? Pelopor pertama kalau secara resmi ya oleh khalifah tentunya kita sudah tahu, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Namun apakah Nabi menyarankan kepada sahabat dalam penulisan hadis? Sebenarnya ini ikhtilaf di antara ulama. Kebanyakan mereka mengatakan bahwasanya Nabi tidak menyarankan untuk menulis hadis karena pada waktu zaman Nabi beliau berfokus kepada Al-Quran. Jadi penulisan hadis pada zaman Nabi itu tidak seperti penulisan Al-Quran yang lebih diutamakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ditakutkan juga ada percampuran antara Al-Quran dan hadis nantinya kalau hadis pada waktu zaman Nabi sudah ditulis. Artinya Nabi hanya fokus pada waktu itu untuk menulis Al-Quran. Namun pada kasus-kasus tertentu Nabi memperbolehkan penulisan ini, semisal kepada sahabat Abu Syah. Jadi beliau setelah mendengarkan khutbahnya Nabi, beliau meminta tulisan dari khutbah beliau, dan akhirnya Nabi bersabda kepada sahabat, uktubu li Abi Syah, tulislah bagi Abi Syah. Jadi penulisan itu ada tujuannya karena diminta oleh sahabat Abu Syah tadi. Namun secara resmi beliau tidak menyarankan penulisan ini. Ada penulisan pada zaman beliau oleh para sahabat yang kemudian kita namakan sahifah, itu adalah inisiatif pribadi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada perintah dari Nabi, namun beliau fokus kepada Al-Quran, walaupun bukan Nabi tidak menyarankan sahabat untuk menyampaikan apa yang beliau sampaikan, tidak, tapi masih dalam bentuk syafawi, artinya mulut ke mulut. Hadis Nabi disampaikan dari mulut ke mulut. Misalkan hadis Nabi Muhammad balighu anni walau ayah, itu sebenarnya perintah agar hadis itu disampaikan tetapi dari mulut ke mulut. Kemudian pertanyaan dari
Wida ya. Ibnu Syihab adalah seorang kepercayaan dari bukan, ini jawaban. Saya kira itu teman-teman ya, pertanyaan yang sudah saya bantu jawab dari diskusi yang dilakukan oleh teman-teman ini. Simpulan dari saya ya terakhir, bahwasanya ilmu hadis ini adalah sebuah ilmu yang kemudian nanti khidmahnya, tujuannya adalah untuk memelihara atau mencari mana hadis yang tertolak dan diterima. Tentunya ini berkembang mengikuti zaman ya. Seperti yang sudah kalian jelaskan tadi di PowerPoint, walaupun saya juga perlu mengkritik ya. Jadi memang kitabnya Imam Asy-Syafi'i itu, Ar-Risalah itu dikatakan adalah salah satu kitab ulumul hadis yang pertama ditulis. Tetapi yang ditulis oleh Imam Syafi'i itu ulumul hadis yang masih bercampur dalam kitab lain. Artinya pada waktu itu beliau masih mencampurnya dengan usul fikih, dengan genre dari keilmuan yang lain. Artinya belum menjadi khusus ditulis dalam usul fikih Ar-Risalah. Malah Ar-Risalah itu dikatakan adalah lebih masyhur menjadi kitab pertama dalam usul fikih. Nah, jadi tahu nih, pada zamannya Imam Syafi'i itu keilmuan belum terkotak-kotak menjadi ilmu hadis, ilmu fikih, usul fikih. Pada zaman selanjutnya enggak, masih awal sekali, sehingga kitab beliau Ar-Risalah itu ada usul fikihnya, ada ilmu hadisnya, seperti itu ya, karena masih awal. Dan nantinya yang secara resmi kemudian dinamakan kitab ilmu hadis pertama itu adalah karangan Ar-Romahul Muzi itu, yang berjudul Ar-Rawi Al-Fasil Baina bagaimana kitabnya itu, yang ditulis oleh Romahul Muzi itu teman-teman ya. Jadi itu yang pertama yang menulis ilmu hadis secara mustakil atau dalam fan ilmu tertentu, tidak bercampur lagi dengan usul fikih. Tapi bisa dikatakan juga ilmu hadis ditulis pertama kali oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, tetapi masih bercampur dengan ilmu yang lain. Jadi itu perlu digarisbawahi ya. Kalau ditanyakan apa buku ulumul hadis yang pertama, maka yang kita jawab adalah kitabnya Ar-Romahul Muzi. Namun kalau ditanya yang pertama kali menulis ilmu hadis tetapi masih tercampur dengan ilmu-ilmu yang lain adalah Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, seperti itu. Dan juga perlu juga kalian teliti ya dalam menulis nantinya, bahwasanya beda ya antara penulisan sejarah ulumul hadis dan sejarah tadwin hadis. Kalau tadwin hadis itu lebih ke penulisan kitab-kitab hadisnya itu. Jadi kitab hadis itu ditulis. Namun kalau ulumul hadis itu sejarah ilmu hadis sampai menjadi ilmu yang kita pelajari sampai saat ini. Tentunya include di dalamnya adalah penulisan hadis, karena penulisan hadis itu termasuk dalam pembahasan dalam ulumul hadis. Demikian teman-teman, silahkan kalau mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan minggu depan, atau bisa langsung ditanyakan ke saya ya melalui Japri atau di grup. Terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.